Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, kita semua hadir malam hari ini, semua karena anugerahnya. Kita diberi kesempatan untuk datang menghampiri Dia, kita diberi waktu untuk datang mendengar suaranya. Mari saudara siapkan hati kita, biar kita fokus kepada Dia, Yesus Kristus Tuhan Raja yang sudah menolong, yang sudah memberkati kehidupan kita. Malam hari ini satu kesempatan yang indah. Mari kita satu di dalam doa, kita merendahkan diri. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih. Engkau baik ya Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kasih setiamu tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada, semua itu karena kebaikan-Mu. Kami diberi kesehatan dan kekuatan. Walaupun masa-masa saat ini Tuhan, kami melihat segala sesuatunya tidak baik. Namun biar malam hari ini mata kami tertuju kepadamu. Kami mau fokus hanya kepadamu. Engkau Allah penolong kami, sumber pengharapan di dalam hidup kami. Malam hari ini kami menghampiri Engkau. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau. Kami yang hadir malam hari di tempat ini, maupun yang saat ini saudara yang berada di rumah, kita persiapkan hati kita. Kita mau menyembah Yesus Kristus Tuhan, Dia penyelamat hidup kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan,
kami sembah Engkau. Engkau saja yang layak terima pujian umat-Mu. Engkau saja yang layak ditinggikan. Mari kita bahasa roh. Saudara yang bisa berbahasa roh, mari. Saudara, kuatkan imanmu kepada Tuhan. Di saat-saat ini, Roh Kudus biar menuntun kehidupan kita. Sembah Dia, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur, syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Yesus, kami sembah Engkau, kami muliakan, kami agungkan. Haleluya. Terima Yesus, kami berseru hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Mari serukan, mari kita bangkit berdiri. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Lebih tinggi katakan Hosana. Hosana in the highest. Haleluya. Let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosana. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Raja. Hosana bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami dikuatkan, kami disegarkan malam hari ini. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Raja di atas segala raja. Allah yang berperang ganti kami sehingga kami melihat kemenangan yang Tuhan sediakan. Mari saudara yang siap untuk memuliakan Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saudara bisa mengecap melihat kebaikan Tuhan. Hari ini kalau saudara masih ada di tempat ini, itu karena kebaikan Tuhan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
saudara yang terkasih, mari saudara bisa mempersiapkan persembahan saudara. Saudara juga yang ada di rumah, saudara bisa menabur melalui rekening di BCA. Bisa saudara saksikan di bawah ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk menabur Tuhan, untuk kebesaran Tuhan dan kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami satu persatu Tuhan, supaya kami bisa mempunyai api semangat Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita fokus kepada Allah. Kita hidup oleh janjinya saja, Dia berfirman dan kita menjadi sembuh. Yesus bersabda dan kita diselamatkan. Terpujilah Engkau Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Tiada mustahil bagi-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Mari yang percaya kita sembah Dia malam hari ini. Mari kita sembah Dia, karena saya tahu Allah ada di tempat ini. Yang percaya bahwa Tuhan akan memulihkan kita, mari sembah Dia malam hari ini.
Hinarapatakana yaralabasika rapatakana yaralahola yaralawasina yabayakalabasika. Hirapatakana yaralawasiaka rapatakana yaralawasika ralabalaba yaralawas. Hinarabasena kalaba yaralawasika rapatakana yaralamasika. Hinarabasekana yaralawasika ralama yaralamasika. Malam hari ini Tuhan akan memulihkan engkau. Amin. Huralabaseka naralamasika ralabaya ralabasika. Bangkitkan rohmu, jangan padamkan rohmu. Hiralabasika takana ralabaya ralabaseka nabaya ralabasika rabatakana ya ralabasika. Aku akan memulai api itu. Hiralabasena karabana kaya ralabasika namaya ralabaseka nakaralabaya ralabasika. Hinarapatakana ya ralabasika rabaya ralabaseka na ya ralabasika rabaya ralabasika. Hinapakana nakala ya ralabasika rabaya ralabasena kaya ralabasika. Hinaralabaseka namaya kala ya ralabasika namaya ralabasika. Hinaralamasika namaya ralabasika. Hinaralabaseka namaya ralabasika. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk hadirat-Mu malam hari ini. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, baik yang di rumah ataupun di tempat ini, kami percaya Engkau tidak pernah melewatkan kami Tuhan. Engkau akan menjamah kami, Engkau akan memulihkan setiap kami Tuhan. Hiralamaseka na yaralamasika rapatakana yaralamasika nama yaralamasena kaya yaralabatakana yaralamasika. Hiralamaseka nama yaralamasika nama yaralamasika. Marialah Roh Kudus, Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, supaya boleh menguatkan setiap kami, supaya boleh menghiburkan setiap kami. Karena kami tahu firman-Mu berkuasa Tuhan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri Tuhan. Engkau yang akan berkata-kata, Engkau yang akan sampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah Tuhan malam hari ini. Kuasai tempat ini Tuhan, kuasai setiap kami. Hiralabaseka na yaralabasika nama yaralabasika. Kami serahkan waktu sepenuhnya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita masih bisa beribadah, biarpun ada yang ibadah online ataupun ada yang ibadah di tempat ini, saya percaya itu bukan karena kekuatan kita, tetapi semua karena pertolongan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kalau kita masih ada saat ini. Kita masih bisa beribadah, kita masih bisa menyembah Dia. Itu bukan karena hebat kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat keadaan kita, keadaan hari-hari ini di sekeliling kita ya, semuanya itu membuat kita takut ya. Berita-berita kalau kita baca di media sosial ataupun di televisi, berita-berita itu bukan membuat kita tenang, tetapi membuat kita khawatir ya, membuat kita gelisah. Kapan virus ini akan selesai? Kapan keadaan ini akan selesai menjadi baik? Ya, itu semua yang kita harapkan jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, kita mengharapkan semua itu menjadi baik. Ya, tetapi itu menjadi doa-doa kita ya. Tapi apa yang kita lihat saat ini, virus itu belum selesai. Ya, belum lagi juga masalah perekonomian yang mulai sudah dirasakan oleh masyarakat. Ya, hari ini tema firman Tuhan adalah kuat di dalam Tuhan. Ya, jadi bagaimana kita orang percaya supaya di tengah keadaan yang sulit ini kita tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, kita akan belajar malam hari ini. Ya,
kita akan belajar apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita tidak lemah saat menghadapi kesukaran, saat kita menghadapi masalah yang sulit. Malam hari ini kita mau melihat ada satu pribadi yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, ayo kita enggak perlu takut, kita enggak perlu gelisah. Sebagai orang percaya, kita adalah anak-anak Allah. Kita diberikan kuasa ya. Untuk apa? Untuk melawan segala kesukaran, untuk melawan segala kesulitan ya. Kuasa yang diberikan Tuhan itu memampukan kita untuk tetap bertahan ya. Kita akan melihat di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Nah, di sini dikatakan firman Tuhan bahwa tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kami. Ya, jadi kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Jadi bukan dari diri kita sendiri, tetapi dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mampu bertahan, itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat, tetapi semua itu dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini yang di firman Tuhan ini disampaikan kepada kita untuk menguatkan setiap kita. Ya, mari kita akan melihat. Ya, melihat bahwa di dalam Ibrani 13 ayat 5 di situ dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan ya Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya, apapun keadaan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Juga dikatakan seperti ini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya, berarti Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita ya. Apapun yang kita alami saat ini, kesulitan apa yang kita alami. Mungkin kita saat ini yang bekerja ya. Mungkin kita karena keadaan ini penghasilan kita tidak seperti sebelumnya. Ya, mungkin hanya separuh atau mungkin kita di PHK. Tetapi kita enggak perlu khawatir, kita punya Tuhan. Tuhan yang sanggup untuk menolong kita. Ya, kita akan melihat apa yang membuat kita bertahan untuk menghadapi persoalan yang ada di tengah kesulitan ataupun kesukaran ini. Kita akan baca di dalam Yohanes 15 ayat 5. Yohanes 15 ayat 5 berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, untuk kita mampu bertahan, kita harus melekat kepada Tuhan. Ya. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa di tengah kesulitan ini. Ya. Kalau dikatakan bahwa Tuhan itu sebagai pokok anggur dan kita itu rantingnya. Kalau ranting itu tidak menempel pada pokok anggur itu, maka ranting itu akan mati. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita tidak melekat kepada Tuhan, maka kita akan mati. Kita tidak akan mampu untuk berbuat apa-apa di tengah kesukaran ini. Ya, itulah yang harus kita lakukan supaya kita mampu bertahan. Ya, kita harus melekat kepada Tuhan. Jangan coba-coba kita menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan kita coba-coba untuk meninggalkan Tuhan. Kita enggak akan bisa berbuat apa-apa. Kita enggak akan mampu untuk bertahan. Tetapi kalau kita melekat kepada Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan itu memampukan kita untuk mengatasi setiap situasi, mengatasi setiap kesukaran yang kita alami. Ya, itu sebabnya kita harus melekat.
tetap melekat kepada Tuhan. Ya, jangan kita menjauh ataupun pergi mencoba meninggalkan Tuhan karena situasi yang ada sehingga kita melupakan Tuhan, maka kita akan mati. Kita nggak akan mampu untuk berbuat apa-apa di luar Tuhan. Tetapi kalau kita melekat kepada Tuhan, ada kekuatan baru, ada pengharapan baru, ada jalan keluar di dalam Yesus Kristus. Ya, itu yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan. Supaya kita mampu bertahan, kita harus melekat kepada Tuhan. Sekarang yang kedua, yaitu di Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat ke-15. Dikatakan seperti ini, firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Terletak kekuatan kamu. Terletak kekuatan tetapi kamu enggan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, yaitu kita harus tetap berdoa. Ya. Yesaya 30 ayat 15 ini mengatakan bahwa di dalam tinggal tenang itulah letak kekuatan kita. Ya, jadi pada saat kita menghadapi masalah, jangan panik, ya, jangan bingung. Seringkali kalau masalah itu datang, kita bukan tenang, tapi kita tambah bingung. Ya, kita bingung terlebih dahulu. Tetapi firman Tuhan katakan jangan panik, tenang. Di situ terletak kekuatanmu. Ya, kalau kita tenang, kita bisa berpikir, ya. Jangan panik atau berusaha lari dari persoalan. Sebaliknya datang kepada Tuhan melalui doa. Ya, jadilah tenang serta berdiam dirilah di hadapan Tuhan supaya kita dapat mendapat kekuatan baru. Ya. Kalau kita diam, kita tenang, di situ kita mendapat kekuatan baru. Kekuatan Tuhan itu dapat kita temukan saat kita berdiam diri di hadapannya. Kalau kita berdiam diri di hadapan Tuhan, maka kekuatan yang baru itu akan kita terima dari Dia. Oleh sebab itu jangan pernah kita meninggalkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ayo kita senantiasa berdoa. Mungkin karena keadaan, ya, karena ini masih belum normal ya, masih baru mulai. Mungkin kita beribadah di rumah, mungkin ada yang beribadah di tempat ini. Ayo jangan tinggalkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa. Mungkin saat-saat ini di tengah kesukaran kita mulai putus asa sehingga kita lupa kalau kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Kalau kekuatan kita itu hanya dengan doa. Saat kita berdiam diri, di situ kekuatan Tuhan itu menyertai kita. Tuhan turun tangan, Tuhan bekerja atas kehidupan kita sehingga kita mampu bertahan. Menghadapi setiap persoalan yang ada, menghadapi setiap masalah yang ada. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sudah nggak tahu apa yang harus kita kerjakan, kita nggak tahu apa yang harus kita perbuat, ya. Karena kesukaran itu bukan 1-2 hari, tetapi belum selesai ya, begitu panjang. Sehingga kita rasanya wis aku gak tahu apa yang harus aku kerjakan. Tetapi ayo malam hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita, gak perlu putus asa. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Oleh sebab itu kita gak perlu takut. Kita gak perlu khawatir. Asal kita tetap menjaga. Kita tetap melekat kepada Tuhan. Dan kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Yaitu melalui doa. Jangan tinggalkan jam-jam doa kita. Ya, kalau di sini setiap hari siang mesbah ada. Mesbah doa siang. Ayo yang ada waktu kita bergabung, kita berdoa bersama-sama. Karena doa itu merupakan kekuatan kita. Saat kita lemah, ayo kita berdoa. Ya, kalau pagi mungkin ada alarm meeting itu ya. Ada yang pagi, ada yang siang. Ayo kita bergabung supaya kita tetap menjadi kuat dan kita tetap mampu bertahan. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Dikatakan, ayo kita tetap baca firman, ya kita tetap baca firman. Kenapa firman? Ya, karena di dalamnya itu banyak janji-janji Tuhan yang menguatkan kita. Ya, banyak janji-janji Tuhan itu yang menguatkan kita. Ya, kalau kita tidak membaca firman, maka kekuatan itu akan kurang. Ya, tetapi saat kita membaca firman, firman itu akan berkata-kata kepada kita saat kita lemah. Firman itu akan mengingatkan kita.
Ya, seperti di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi hanya di dalam Tuhan yang sanggup untuk memberikan kekuatan kepada kita. Ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Ya, saat kita membaca firman, maka firman saat kita lemah itu, firman itu menguatkan, mengingatkan kita kembali. Seperti ayat tadi di dalam Ibrani, bahwa dikatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, firman itu kembali mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan itu Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Tuhan senantiasa menolong kita, memelihara kita. Ya, kalau burung di udara dia pelihara, terlebih kita umat ciptaannya. Ya, sungguh luar biasa. Jadi kita enggak perlu takut, kita enggak perlu khawatir lagi. Ya, kita akan baca di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Di sini Rasul Paulus menyadari bahwa dalam keadaan apapun ia mampu bertahan. Bukan karena kekuatannya, tetapi karena kasih karunia Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 10. Ya, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahnya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita ada hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih bisa duduk beribadah di tempat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih bisa bekerja hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu menjaga diri sehingga kita sehat, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu tidak perlu kita menyombongkan diri. Tidak ada alasan kita untuk kita membanggakan diri. Karena bukan kita, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Semua karena kasih karunia-Nya. Di sini pengakuan Petrus ini adalah suatu kebenaran. Bahwa kalau kita ada hingga hari ini, itu semua karena kasih karunia-Nya. Bukan karena kita. Oleh sebab itu, mari malam hari ini, jangan ada di antara kita yang membanggakan diri. Kalau aku bisa melayani hari ini, itu semua karena aku. Kalau aku masih bisa hari ini bekerja, itu karena aku. Aku bisa menjaga. Itu karena hikmatku. Gak ada Bapak Ibu. Kalau kita ada hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa hidup hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita. Kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa pengakuan Rasul Paulus ya. Kalau dia bisa ada, kalau dia bisa mampu, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, biarpun dia mungkin saat ini kita kaya, kekayaan kita tidak bisa menjamin, ya. Ataupun karena kita pandai, kepandaian kita tidak bisa menjamin, ya. Kalau dalam keadaan seperti ini ya, mungkin kita perlu kekuatan secara fisik. Dengan kita berolahraga, kita minum vitamin ya. Dengan makan makanan sehat. Tetapi kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kita enggak akan ada hingga hari ini. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kitab Zakaria 4 ayat 6 berkata demikian. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi semua itu karena roh Tuhan. Roh Allah yang menyertai kita. Roh Allah yang memampukan kita, sehingga kita bisa tetap kuat. Roh Allah yang memampukan kita, sehingga kita mampu bertahan untuk menghadapi situasi yang sulit saat ini. Kita tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita tidak bisa menjaga dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dengan roh Tuhan, kita mampu bertahan.
Hari-hari ke depan bukan semakin baik, tetapi semakin sulit. Tapi kita nggak perlu takut sebagai orang percaya. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang hidup, yang sanggup untuk menolong kita. Kita punya Tuhan yang dahsyat, yang bangkit, yang sanggup untuk menolong dan memulihkan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Hari ini apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, ayo kita tetap andalkan Tuhan. Karena dialah kekuatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap berdoa. Tetap baca firman. Ya, kalau kita tahu bahwa kekuatan itu bukan dari diri kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, tapi Tuhan kehendaki dari kita adalah hati yang penuh kerendahan hati yang penuh kerendahan di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan mau memakai, Tuhan dapat memakai siapa saja dan apa saja untuk alat kemuliaan bagi namanya. Oleh sebab itu, ayo seberapa hebat kita, seberapa pinter kita, seberapa kaya kita, ayo kita tetap rendah hati. Ya, karena itu bukan kita. Kalau kita ada, bukan karena kita. Kalau kita kaya, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada yang perlu kita banggakan kecuali Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, ayo tetap bersyukur. Ya, tetap bersyukur. Apapun yang kita alami, kalau mungkin hari-hari ini kita sakit, ya, ayo bersyukur. Kita masih hidup, ya. Biarpun sakit kita masih bisa hidup, bisa bertahan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Tetap mengucap syukur. Kalaupun kita bekerja, gaji kita tinggal setengah, tinggal separuh, tetap mengucap syukur. Ya. Kalaupun hari ini mungkin anak-anak di sekolah cuma bisa belajar melalui online, mengucap syukur karena kita masih bisa belajar. Kita kalau saat ini anak-anak masih ada orang tua mereka, mengucap syukur. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh luar biasa kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita melekat kepada Tuhan, ada kekuatan baru. Kalau kita tetap berhubungan dengan Tuhan melalui doa-doa kita, di situ kita mampu bertahan. Kalau kita tetap merenungkan firman Tuhan, firman itu akan hidup, akan mengingatkan kepada setiap kita. Supaya kita menjadi kuat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ayo tetap melekat kepada Tuhan. Tetap berdoa, tetap merenungkan firman Tuhan. Tetap rendah hati. Ya, itu yang Tuhan mau dari kita. Dan jangan lupa tetap mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Saya tidak akan perpanjang kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Tetapi ayo kita mengucap syukur. Kalau kita ada hari ini, kalau kita bisa duduk di tempat ini, ayo kita mengucap syukur. Jemaat yang ada di rumah mungkin, kalau kita bisa menikmati tayangan ini, ayo mengucap syukur. Atau mungkin dalam keadaan berbaring karena sakit, ayo mengucap syukur. Karena kalau kita ada hari ini, bukan karena kuat kita, tetapi karena Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saya undang pemusik untuk bangkit, untuk kembali ke tempat ini. Ya. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan satu pujian yaitu, ku bersyukur Bapa. Ya. Kita pujikan pujian ini dari dasar hati kita. Bahwa telah banyak yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita memegahkan diri. Tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur hari ini. Waktu yang ada malam hari ini jangan kita lewatkan. Ayo hampiri Dia melalui doa. Karena dengan doa di situ kita mampu bertahan. Di situ kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Banyak yang kau perbuat. Mari pujikan lagu ini dari dasar hati. Tuhan, banyak yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami.
Mari saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Percayalah bahwa setiap doa yang kita naikkan dengan penuh kesepakatan, maka Tuhan mendengar dari surga. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kami semua hamba-hamba-Mu, kami berdoa bersepakat, kami membawa Tuhan kerinduan doa daripada Ibu Oma Bukanaung Tuhan. Saat ini kami berdoa, beliau rindu supaya Tuhan memberikan kesehatan selalu. Kami berdoa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan kesehatan, sukacita, damai sejahtera melimpah bagi kehidupan keluarga Oma Bukanaung, bahkan keluarga besarnya. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi dari segala yang jahat. Sehingga kami boleh melihat ada perbedaan yang luar biasa terjadi bagi setiap mereka yang percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang di surga, kami berdoa saat ini untuk Ibu Doris dalam kesehatannya. Kami juga menyerahkan juga saudara Ibu Doris yang ada di Jakarta beserta dengan keluarganya, Ibu Dagmar dan seluruh anak keluarganya Tuhan yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami berdoa saat ini dari tempat ini Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah terbatas oleh tempat Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Kami berseru, kami memohon Tuhan, Engkau menjamah mulai dari ujung kepala sampai telapak kaki. Engkau memulihkan, Engkau menyembuhkan Tuhan. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu terjadilah kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang kehilangan pekerjaan, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang mengalami kesulitan pekerjaan Tuhan, sehingga mereka terganggu ekonominya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang bertanggung jawab, Engkau Bapa yang bertanggung jawab atas anak-anak-Mu. Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh tergeletak. Engkau akan mengangkat kami Tuhan. Engkau akan memberikan kami kecukupan, kelimpahan. Bahkan Engkau ya Tuhan melebihi dari jauh apa yang kami pikirkan. Engkau Tuhan Allah yang menyediakan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa buat Bapak Sugeng. Tuhan, di mana Pak Sugeng bekerja di rumah sakit. Tuhan, biarlah hari-hari ini perlindungan-Mu yang sempurna tercurah bagi Bapak Sugeng Tuhan. Sehingga Pak Sugeng dilepaskan, dibebaskan, bahkan dijauhkan dari segala virus COVID-19. Kami percaya biarlah tudung kuasa dari Yesus sempurna buat Bapak Sugeng. Biarlah hari-hari ini Engkau memberikan dia roh sukacita yang daripadamu. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah menjadi kesembuhan buat setiap kami yang sakit. Saat ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau melihat segala kerinduan mereka malam hari ini di dalam nama Yesus. Kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit kami sudah ditanggung dan kami sudah menerima kesembuhan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Syatakara balakara parabataka shikinala rabalara basandi. Mari bersyukur kepada Tuhan.
tanganmu di hadapan Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Anugerahnya